Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Siti Nurhalisa, Lailatul Nurul Hidayah, dan juga Denistia Eka Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan peran komunikasi interpersonal dalam menjaga keharmonisan antara orang tua dan anak. Presentasi ini kami sampaikan guna memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan diri Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 3 kajian, yaitu yang pertama kajian teori, 2 metode, dan 3 pembahasan dan hasil. Yang pertama, kajian teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nurhalisa. Baik, yang pertama ada komunikasi interpersonal. Di sini, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Nah, pada kajian teori yang kedua yaitu bentuk komunikasi interpersonal anak dengan orang tua. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi, atau dapat dikatakan komunikasi yang efektif merupakan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang yang hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, pada komunikasi yang efektif ini dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu keterbukaan atau openness. Di sini, keterbukaan adalah kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan interpersonal. Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Lalu yang kedua, di sini ada empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain atau proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu, kemudian mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mengerti perasaan orang lain itu. Yang ketiga ada dukungan atau supportiveness, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung agar komunikasi berlangsung efektif. Sikap suportif ini adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Lalu yang keempat ada rasa positif. Di sini perasaan positif terhadap diri sendiri, kemampuan mendorong orang lain, lebih aktif berpartisipasi, dan kemampuan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk berinteraksi yang efektif. Lalu yang terakhir yaitu ada kesetaraan. Di sini yang dimaksud kesetaraan yaitu pengakuan kedua pihak saling menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kajian teori yang ketiga yaitu keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya atau eksistensi dan aktualisasi diri yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Selanjutnya mengenai metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Bookdan dan Taylor dalam mulainya mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan interview atau wawancara. Dalam pelaksanaannya, wawancara terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang telah dikemukakan oleh Koncoroningrat, yaitu pertama, seleksi individu untuk diwawancarai. Yang kedua, pendekatan pada orang yang telah diseleksi. Dan yang ketiga, pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.
Adapun responden dalam penelitian ini adalah terdapat dua keluarga yang berbeda. Yang masing-masing keluarga terdapat dua anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga keseluruhan jumlah responden dalam penelitian ini adalah sekitar 4 orang. Alasannya dipilih responden atau informan tersebut adalah untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk peneliti tanyakan kepada responden serta menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakan wawancara tersebut. Selanjutnya, pembahasan dan hasil. Komunikasi interpersonal. Berdasarkan jawaban dari kedua narasumber tersebut, bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga itu harus ada dan memiliki banyak manfaat ketika dapat diterapkan oleh orang tua dan anak. Manfaat dari komunikasi interpersonal diantaranya yaitu memberi dan menerima dukungan emosional, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah bersama-sama, membentuk kontak dan mempertahankan hubungan, dan masih banyak lagi. Hambatan yang dialami berdasarkan jawaban yang diutarakan oleh 4 narasumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi pada komunikasi antar pribadi, antar anak, dan orang tua yaitu masalah waktu dan juga rasa canggung jika berlebihan untuk berkomunikasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.